Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa atimul hajjah wal umrata lillah fa in ahsirtum وأتموا الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما فإن أحصرتم منعتم عن إتمامها بعدو فما تيسر من الهدي عليكم وهو شاه ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحلوا أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرك على مساكنه ويحلك وبه يحصل التحلل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كجمل وسداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام ل3 أيام أو صدقة ب3 آصع من غالب قوت البلد على 6 مساكين أو نسك أي ذبح شاة أو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره إلى آخر ما قرأت الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأتموا الحج والعمرة لله إتمام بمعنى الأداء عند الشافعي sempurnakan artinya laksanakan haji dan umrah karena Allah. Karena itu hukum umrah fil umri wajib dalam satu umur wajib inda Syafi'i sebagaimana haji. Kemarin sudah diterangkan, tetapi sebagian ulama mengartikan bahwa itmam di sini adalah bukan bimaknal ada, bimaknal itmam. Sempurnakan haji dan umrah. Haji udah jelas perintahnya dalam perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Adapun umrah di sini dihukumi adalah sunnah sebagaimana dalam pendapat Imam Malik. Tapi kalau sudah melaksanakan umrah walaupun itu sunnah atau haji yang sunnah, di tengah jalan ada yang menghalangi untuk menyempurnakan haji, tapi sudah ihram, sudah memulai, fa in uhsirtum ay muni'tum, dan jika kamu dicegah an itmamihima dari menyempurnakan haji atau umrah, baik itu yang menyatakan bigauli wujubil umrah, yang menyatakan wajib itu umrah atau yang sunnah, dicegah untuk menyempurnakannya biaduin karena sebab ada musuh misalnya, famastaisara minal hadi, istaisara ay famatayassara, maka dari apa yang ia mampu daripada haji alaikum, yaitu asyah, memotong seekor kambing. Ini dikatakan hadyun, mastaisara minal hadi. Wala tahrigu ru'usakum, dan janganlah kamu tadi itu mencukur atau memotong ru'usakum, rambut kepala kalian, aila tatahallalu, jangan melaksanakan tahallul, hatta sehingga
yablughal hadyu, sampai itu hadyu, itu kambing al-madkur, mahillah, pada tempatnya untuk disembelih. Haitsu yahillu dzabhuh, sekiranya menjadi halal menyembelihnya itu hadyu. Mana tempatnya yang diperbolehkan untuk menyembelih? Wa huwa makanul ihsar, yaitu tempat di mana dia dicegah untuk melaksanakan mengitmam, menyempurnakan hajinya atau umrohnya. Inda Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i. Fayadbah, maka orang yang mahsur tadi itu, yang dia dicegah, dia memotong kambingnya fihi, di dalam mahil, biniyati tahallul, dengan niat tahallul, wa yufarriq, dan dia membagikan ala masakini, ke orang-orang miskin di daerah itu. Baru setelah itu wa yahlik, dia mencukur rambutnya. Wa bihi yahsulut tahallul, maka dengan perbuatan itu ia mendapatkan tahallul. Ayat ini menerangkan ketika dicegah untuk meneruskan haji atau umrohnya oleh musuh, dan itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya adalah memotong kambing yang mujzi'ah lidhahiyah, yang bisa untuk dibuat udhiyah. Kalau syah, kalau dhon, kalau dia itu kambing gibas setahun atau lebih. Kalau kambing itu adalah kacang, yaitu 2 tahun lebih, 2 tahun masuk ketiga. Kemudian tidak boleh mendahulukan halak daripada hadi. Harus hadi dulu, kambing dulu disembelih baru halak. Kaidahnya begini, idza ijtama'a hadyun wa halgun, kalau ada sembelihan dan halak, maka fal hadyu muqaddamun alal halqi, maka menyembelih kambingnya harus didahulukan daripada halak. Idza ijtama'a hadyun wa halgun wa ramyun wa tawafun, hadyun wa halgun wa ramyun wa tawafun, maka guddimar ramyu, melempar juru, thumma nahru, kemudian menyembelih hadyu, thumma halqu, thumma tawaf, thumma halaq, thumma tawaf. Terus dipotongnya waktu kapan? Menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, maka dipotongnya ada di tempat ihsar, di tempat dia dicegah, dibagikan ke miskin yang di daerah situ. Tapi menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut madhab Imam Abu Hanifah, maka tetap ada di haram Mekah. Ada di haram Mekah. Mahillahu ini Mekah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau madhab Syafi'i, mahillahu makanal ihsar. Ada khilaf, ada di sini, apakah hadyu ini wajib atau sunnah? Bagi Imam Syafi'i, hadyun ini adalah ma'murun bih, diperintahkan oleh Allah. Wa idza uhsirtum famastaysara minal hadi, ma'murun bih. Karena itu kalau orang tidak bisa mengeluarkan hadi,
tidak bisa mengeluarkan kambing karena enggak ada biaya, maka gawwamahu bit-ta'am, diukur dengan makanan. Jadi berapa itu harganya kambing? Berikan beras atau berikan gandum. Wa akhrajahu, maka dia mengeluarkan itu beras atau gandum. Fa illam yajid, kalau dia enggak punya duit sekali, udah enggak punya kambing, enggak punya duit, gimana caranya? Shoma bi adadil amdad, ya dia puasa menurut berapa mud itu. Wah, oke. Hah? Berapa mud? Like kintalan ya, bahaya ini. Hah? 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. Berat Imam Syafi'i ini ya. Ada pendapat, ini pendapatnya Imam Malik ini, bahwa ayat ini kalau memang bisa menyembelih, ada kambingnya, ya dia menyembelih, tapi tatawuan, sunnah. Lah kalau enggak bisa, ini ada kambingnya atau enggak ada duitnya, fala syai', ya enggak dapat, enggak mengeluarkan itu. Enggak harus puasa itu. Enggak harus puasa, bahkan enggak harus gawwamahu bi ta'am, kemudian diikhraj dengan ta'am, enggak. Kalau enggak ada syahnya ya udah selesai. Cukup halak begitu. Nah itu fa idza usirtum famasaysara minal hadi, ini sunnah atau wajib? Indah Syafi'i wajib, indah Malik sunnah. Hatta yablughal hadyu mahillah. Kalau mahillah pakai kasroh, mahillahu bisa isim zaman, bisa isim makan. Mahillahu. Kalau mahallahu itu pasti isim makan. Nah itu menurut Imam Syafi'i mahillahu di sini bukan isim zaman tapi makan. Ai makanul ihsar menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah tetap ada di haram. Baik. Faman kana minkum maridhan, maka barang siapa yang ada di antara kalian sakit, yang dia tidak bisa meneruskan hajinya atau umrahnya, au bihi adam min ra'sih, atau ada gangguan dari kepalanya, kegamal, banyak tumonya, kutu, wasuda, atau dia pusing yang harus dicukur, fahalaga fil ihram, maka dia mencukur dalam keadaan ihram, ya. Fadiyatun, maka dia harus mengeluarkan, fidyatun, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Apa fidyah? Min siyamin, daripada puasa, 3 ayam, 3 hari. Au sadaqatin, atau sedekah, berupa apa? 3 asu', 3 so'. 1 so' itu 4 mud. Min ghalibi gulid balad, gutil balad, berarti berapa so' ini? Berapa mud ini? 12 mud ya. Min ghalibi gutil balad, daripada umumnya makanan di daerah itu diberikan berapa orang? Ala sittati masakin, pada 6 orang miskin. Berarti per orang miskin berapa mud? 12 mud diberikan kepada 6 orang miskin. Berarti per orang miskin berapa mud? 2 mud. Muddan. Au nusuk, atau menyembelih kambing. Nusuk di sini dzabhu syatin, menyembelih kambing.
Apakah ini alat tertib atau takhyir? Takhyir. Au. Wa aulit takhyir. Boleh dia puasa, boleh dia sedekah, boleh dia memotong kambing. Nah, kalau ada dia tadi itu pelanggaran gitu, dengan udzur atau tanpa udzur, ya, maka dia harus mengeluarkan ini salah satu di antara tiga. Wa ulhiqa bi, diikutkan hukumnya gumma min adam min ra'si atau marid, min man halaga li ghairi udzur, orang yang mencukur dengan tanpa udzur. Lah kalau yang ada udzur aja ada fidyahnya, apalagi yang dengan tanpa udzur, ya jelas ulhiqa bihi man halaga li ghairi udrin. Kenapa? Li'annahu aula bil kafarah. Ini kias aulawi ini ya. Wa kadza demikian man istamta'a, orang yang dia menikmati bi ghairil halaq, dengan selain halaq. Contohnya menikmati at-tib, minyak wangi, kan tidak boleh bagi orang muhrim, orang ihram. Wal lubus, atau pakaian yang mahid atau yang mukhid, ya. Waduhun, atau minyai, li ghairi udzur, li udrin atau ghairi udrin, tetap kena fidyah tadi itu. Nah ini fi hukmil qiyas ini semuanya ya. Fi hukmil qiyas. Taib. Kalau begitu dzabhu syah bagi orang yang haji atau umrah dikatakan oleh ulama ada 3 macam. Ada yang disebut hadyun, ada yang disebut fidyatun, ada yang disebut jazaun. Yang disebut hadyun itu karena untuk menggagalkan haji atau umroh dengan usaha atau tanpa usaha. Jadi umrohnya atau hajinya enggak diteruskan. Itu namanya hadyun. Seperti di ihsar tadi itu ya. Hadyun. Kalau karena ada penyakit seperti marid tadi itu atau gamel ya. Atau karena untuk menikmati seperti pakai tip atau pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, maka disebut fidyatun. Ada yang disebut jaza. Jaza ini kalau membunuh buruhan binatang, kalau dia berburu dalam keadaan dia ihram, maka dia juga harus memotong yang sesuai dengan buruannya tadi itu, kambing atau sapi atau unta kan begitu, maka disebut jaza. Ada di sini. Nah, disebut jaza. Nah, jadi di sini subhanallah, dalam perbuatan haji diperinci dalam Al-Quran ya. Kalau ada berhalangan begini, caranya begini. Kalau ada pelanggaran begini. Intinya dalam pelaksanaan ibadah haji juga harus disediakan untuk berbuat ihsan kepada yang lainnya. Tuh lihat bagaimana, motong kambing, bagi-bagi, beras, bagi-bagi. Karena itu jangan melaksanakan haji atau umroh yang ada isaah kepada yang lainnya. Karena kita melaksanakan ibadah tadi itu kalau ada kepada orang lain,
maka akan sia-sia ibadahnya kita. Akan sia-sia ibadahnya kita. Jongkrok-jongkrokan misalnya, ilo-iloan, wala yarfuth wala yaskhaf. Jangan berkata jelek, jangan berbuatan yang tidak baik. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharajat minhu dhunubuhu kayam waladathu ummuh katanya. Haji terkontrol, mulutnya enggak sampai bicara jelek, perbuatannya tidak sampai melanggar, maka keluar dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya, kata Nabi SAW. Kedua, harus memperhatikan daripada daerah sekitar, karena orang datang banyak, keadaannya diperhatikan. Maksudnya kalau ada pemotongan kambing harus dipenuhi itu mereka hajatnya, karena mereka sebagai penerima tamu. Nah, kalau mereka tadi itu tidak diperhatikan kesejahteraannya, maka tidak benar itu. Kita mau datang, mungkin bawa sampah, mungkin bawa itu kotor semuanya, kemudian ditinggal begitu saja. Lah, kesejahteraannya diperhatikan. Karena itu sedekah tadi itu untuk masakin yang ada di daerah situ. Kecuali kalau berlebihan. Kecuali kalau berlebihan, maka bisa disalurkan kepada yang lainnya. Tapi banyak, ini asal menyembelih kambing, ihrok saja, ditinggal sampai kambingnya basin-basin ada di sana, jadi bangkai. Ini juga tidak benar. Ini didabah wa yuqassim kepada masakin yang ada di daerah tadi itu. Bukan dipotong kemudian ditinggal begitu saja. Jadi kadang-kadang ada di sana itu kita lihat baunya enggak karuan. Baunya enggak karuan. Kita lihat ke sebagian memotongnya ada di Arafah. Memotongnya ada di Arafah. Apa ihsar enggak paham gitu ya. Tapi kalau memang dia bukan ihsar, memotongnya ada di Arafah, ya repot. Memotongnya tidak Arafah kan tadi itu tertibnya apa tadi itu? Kalau bukan ihsar, kalau bukan ihsar tadi tertibnya apa tadi ini? Apa? Lah, bukan. Idza istama'a apa? Nahar. Idza istama'a ma huma ramyun wa tawafun, ar-ramyu awalan. Tsumma nahru kan? Ramyu dulu. Berarti harus sampai Mina dulu. Dipotongnya ada di Arafah. Kan berarti belum sampai Mina dulu, ramyu dulu sebetulnya. Baru nahar. Baru nahar, baru setelah itu halak, baru setelah itu tawaf. Begitu sebetulnya. Ini enggak, anak ngelihat ada di Arafah, bahasin sampean. Enggak benar itu. Tabdir itu semuanya. Nah, ada yang perlu dibahas. Kenapa kok haji itu enggak boleh pakai tip? Enggak pakai minyak wangi. Karena di situ madharnya adalah tadallul. Madharnya tadal. Kalau boleh paes, waduh necis itu orang haji itu. Karena madharnya di situ adalah tadallul, ada di Arafah, tadallul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tawaf, sa'i, tadallul di situ. Madharnya madhar tadallul. Nah itu minyak wangi enggak boleh. Duhun enggak boleh. Karena madharnya madhar tadallul.
Kalau diperbolehkan, waduh dasian, ono sing macam-macam itu ada di haji itu atau umroh. Karena itu nggak ada di sana orang yang mau paes, nggak ada di sana. Nggak ada di sana orang yang mau pamer, nggak ada. Semuanya tadallul. Hatta presiden ini pakai pakaian kebesaran, nggak ada. Jenderali tadallul, tinggalkan itu. Yang biasanya ditaruh di pundaknya, taruh bintang-bintang papat itu. Taruh semuanya, tadallul ada di sana. Di hadapan Allah Taala kamu adalah sama. Tadallul. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Kalau ngelanggar ya ada resikonya. Dan itu haram kalau sengaja dikerjakan. Walaupun hajinya sah, umrohnya sah, ya, tapi haram hukumnya kalau disengaja. Nah, ada yang perlu dibahas? Mana ini? Wan. Ini mana? Ada yang perlu dibahas? Enggak? Oh, enggak ada dituliskan. Hah? Oh, enggak? Tamattu itu kan juga bisa disembelih sebelum romyu. Padahal dia kan tamattu kan juga wajib nusuk gitu kan. Nusuk. Kalau tadi kan disebutkan kalau ada tartibnya, kalau ada kewajiban jumroh, kemudian nusuk atau hadyu yang mendahulukan romyu dulu. Sedangkan di dalam tamattu itu boleh apa enggak? Artinya itu wajib apa enggak? Karena sebagian itu juga melaksanakan hadyunya itu sebelum jumroh. Apakah ada goal gitu? Apakah boleh melaksanakan dabah qabla ramyi bagi mutamatti'? Iya. Nah kalau ada di sini keterangannya tidak bisa ini. Tsumma bitartib itu. Tsumma bitartib ada di situ. Itu yang di Syafi'i atau yang di Malikinya itu? Semuanya ini. Sawi kan. Sini pembahasan dima semuanya. Nggak tahu lagi kalau ada gaul yang menyatakan boleh ya. Tapi yang jelas di sini disebutkan bitartib. Apakah ada pelaksanaan untuk menyembelih hadyu di dalam tamattu itu sebelum romyu itu ada juga. Ya, pelaksanaan dalam yang muwafiq BVG atau yang terjadi? Yang terjadi juga di sebagian kita tuh saya ingat pernah ada itu karena sababnya kan dua kan itu. Allah. Ya, itu. Kalau takjil Di takjil ya. Oh takjil. Iya. Artinya enggak mengikuti tartib itu, karena ada pertanyaan tartib itu menjadi wajib atau tidak. Iya. Gitu. Kalau ditakjil, apakah mungkin bilgias itu kalau ditakjil itu ya? Boleh. Kalau tamattu kan dua sabab tamattu. Iya. Ikhram kan tidak Enggak, sekarang dabahnya. Dabahnya. ya ditakjil belum waktunya kan sudah masuk romyu di. Ah, coba. Mata-mata bil umrati wal haji famastaisara minal haji fa huwa syatun yadfahuha ba'dal ihram bihi. Wal afdal yauman nahr. Untuk tamattu ya. Kalau untuk tamattu berarti di sini al-afdal yaumun nahar, tapi jawaznya ba'dal ihram. Jadi kalau tamattu meskipun Pakai mic. Jadi tamattu itu kan ada kaidah begini, sesuatu yang disebabkan karena dua sebab, maka dia kalau sudah lewat satu sebab boleh untuk melaksanakannya, ya. takjil namanya. Seperti zakat fitrah itu kan sebabnya dua, idrakus syahr Ramadan sama Syawal. Maka belum Syawal sudah bisa untuk dibayar zakat fitrah. Tamat juga tamat itu begitu masuk ke Mekah, dia kok niat ikhram umroh, meskipun dia belum haji, dia sudah boleh untuk menyembelih dam tamattu karena sudah masuk pada satu sabab. Tapi afdolnya sudah dua-duanya, setelahnya romyul jimar baru untuk
Itu di situ disebutkan afdal itu karena khurujan min khilaf atau afdal itu memang alat tartibul afdaliyah. Kalau dalam Syafi'i tidak ada khilaf kalau Syafi'i. Enggak, dalam mazhab yang lainnya mungkin kan ada khuruj min khilaf. Khuruj min khilaf itu dalam afdal yang lain. Kalau dalam takjil memang afdalnya pada waktunya sebelumnya. Enggak, maksudnya afdalnya tadi itu karena khuruj min khilaf afdaliyahnya atau afdalnya karena aktsaru thawaban. Kalau itu Allah alam. Tapi kalau secara umum kalau memang barang itu bisa ditakjil dan tidak, afdalnya ditakjil. Seperti zakat fitrah itu afdalnya dilaksanakan ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, kan bukan takjil. Jadi sesuatu kalau yang muajjal sama tidak muajjal itu afdalnya bukan muajjal. Kayak tadi itu memang afdalnya ketika Takhir. Setelahnya ikhram haji. Enggak, afdalnya fin nahri. Ya nahr, setelahnya ramyi kan. Kan setelahnya. Coba. Yang menahr afdalnya. Nahr. Oh, yang munahar ya berarti tidak di sebelumnya berarti ya. Yang munahar ya. Setelahnya haji. Iya, ba'dul jumrah, ba'dul rami berarti. Iya. Ya itu kan waktunya yang seharusnya. Jadi waktu seharusnya kan Oh, gitu. Ya. Jadi kalau ada takjil dan waktu seharusnya lebih afdal waktu yang sebenarnya. Seperti dalam zakat fitrah juga begitu. Ya, bukan karena Khilaf, khurujan min khilaf. Bukan. Jadi memang maksud sesuai dengan kaidahnya itu. Bentar. Fa'in. Tapi kalau memang itu dikatakan tamattu, maka tidak termasuk hadi di sini ya. Mana tadi itu? Bentar. Hadi di sini kalau diartikan ini ada Allah. Apa artinya hadi di situ? Bisa apa? Ihsar atau apa itu? Waqila ya marbi mahful ala mahdi. Bentar. Enggak. Ini di sini nih ada. Nah, ini. Anna di malhaji thalatha fadiyatun hajjun wa gada karoma wa jaza wa gada mana nih? Wa makanan izalatihi hal mutarafin fa huwa fidyah wa ma tarattaba an nafdhin fi hajjin aw umratin. Naqsin aw nafdhin itu. Naqdin atau nafsin di situ? Wan. Naqsin di situ. Oh, keliru nih gini berarti. Naqsin fi hajjin aw umratin bi fi'lin ikhtiyari aw la fa huwa hadiyun ya. Coba itu nanti kita apa di sini mengikuti ada pendapat sendiri atau gimana ini ya? Summa ini ya. Ini muskil ini. Idza istama'a ma huma ramyun wa tawafun quddima ar-ramyu thumma an-nahru thumma al-halqu thumma at-tawafu. Iya. Diteliti lagi nanti itu, di tafsirnya itu. Ini kaidah umumnya, secara umumnya. Kalau tamu tadi kan memang takjil. Khusus untuk mutamatik itu. Enggak belum tentu juga sih. Jadi itu kan karena kaidah takjilnya. Ini kan kaidah umumnya, kaidah umum waktu yang sebenarnya. Kalau tamu tadi kan boleh sebelumnya karena memang dua sabab. Enggak, permasalahannya apakah hanya mutamatik saja? Karena juga seperti giron itu juga apa namanya bisa kan bagi orang yang bukan sakin masih al-haram juga kena. Apa harus mutamatik aja begitu? Nah, kemudian apa? Itu perlu dibahas itu untuk yang akan datang itu mungkin. Jadi dimak di sini kan juga berkaitan berarti semuanya itu berarti.
Nah kalau boleh satu ya boleh yang lainnya nanti akhirnya. Saya itu karena ya takjilnya itu, karena takjilnya. Ya, Ini waktu yang umumnya, secara umum ini waktunya. iya, artinya begini loh. Apakah ada istitnaiyah atau memang semuanya bisa ditakjil gitu loh. Nah, itu perlu dipertegas saja karena kalau kita gegabah boleh ditakjil semuanya ternyata tidak boleh. Nah, ini akhirnya bisa justru bisa keliru nanti akhirnya. Zen. Iya betul itu harus diteliti ini. Tapi banyak yang melakukan ba'dal ramyi ya. Kalau sudah ba'dal ramyi tidak ada permasalahan. Kalau qabla ramyi ini permasalahannya kalau matematik sudah jelas itu ya. Apakah gorin juga sama? Atau yang melanggar itu juga sama nantinya dengan niat takjil tadi itu perlu dibahas itu. Kalau ada keterangannya yang ibarahnya yang jelas tidak apa-apa. Kalau ibarah yang jelas. Ya apa? Itu ambilkan itu. Itu yang bundar itu. Kemudian bisa diambil juga faedah daripada ayat ini bahwa ibadah apapun itu masih dilihat dengan kondisi. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Ibadah sholat pun misalnya nggak mampu berdiri boleh duduk kan gitu. Nggak mampu duduk boleh dengan tidur. Umrah dan haji juga begitu. Kalau memang itu berbahaya karena sebab adu, ya berarti ada solusinya. Ada solusinya. Karena itu tidak benar manusia tadi itu memaksakan sesuatu yang di atas kemampuannya. Kadang-kadang jihad tadi itu misalnya dengan alasan jihad sampai mengadakan bom bunuh diri, ini kok tidak tepat gitu ya. Kalau memang tidak mampu, ya jangan melaksanakan sampai separah itulah. Anda bisa alaika binafsik atau alaika bi khassati nafsik atau alaika bi khawaisati nafsik. Jangan sampai akhirnya membuat bom bunuh diri, meledakkan diri ada di situ. Dan ini kita lihat bagaimana ibadah di sini juga untuk melindungi diri. Jihad itu sebetulnya bukan untuk mencelakakan diri, tapi justru jihad itu untuk melindungi diri dengan cara menghadapi musuh berhadapan-hadapan begitu. Dengan cara menghadapi musuh berhadapan-hadapan. Ahsan, ente bawa brand, kemudian ente mati ada di situ, nggak ada masalah daripada ente selentem-selentem masuk kemudian meledakkan diri ada di situ. Allahu alam. Kalau itu dalam modelnya termasuk memaksakan diri itu. Termasuk memaksakan diri. Nah, sama dengan orang yang berjihad tanpa membawa senjata. Kira-kira biar gimana gambaran kalau kita berhadapan dengan musuh jihad tanpa membawa senjata? Ada ala khatar, dan ini tidak dibenarkan. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah kata Allah. Min quwwah harus ada. Nah, sekalipun itu senjata sederhana. Tapi kalau tanpa senjata, ini adalah bisa merugikan begitu. Bisa merugikan diri, mencelakakan diri. Nah, wallahu alam. Ada boleh dibahas? Nanti kita cari ibarah yang pasti itu. Ya. Habib. Di sini ada
tapi enggak semuanya, sebagian masalah takdim Takjil. iya takdim dam tadi itu. Di sini berangkat dari masalah takdim beberapa masalah, ada takdim kafaroh, kemudian takdim nadar dan yang lain-lain, kemudian nyinggung kepada takdim dam haji. Wala yajuzu takdimu damit tamattu alal ihram bil umroh. Wala damul kiron qoblal ihram bin nusuken. Wala damul fawat alal ihram bil qada. Jadi enggak mesti di hari nahar. Seperti damul fawat, yang penting sudah ihram bil qada. Damul kiron yang penting sudah ihram bin nusuken. Enggak harus nunggu nahar. Berarti ini yang di sawi ini berarti yang enggak betul. Takjil semua. Itu takjil semua. Takjil ya, bisa takjil. Boleh takjil semuanya itu berarti. Ya, untuk yang kiron kan bukan dusababin wahid kalau yang kiron. Jadi yang penting sudah ihram bin nusuken sudah boleh. Nah itu artinya berarti walaupun sebelum yaumin nahar itu kan, walaupun qabla rambi berarti. Walaupun qabla rambi. Nah, udah jelas itu ibaratnya berarti boleh mentakdim hadi qabla rambi. Nah, tapi di sini tidak kan ya? Di sini tidak, berarti mukhalif kepada qaul fuqaha ada di sini nih. Hah? Iya, mungkin tertib afdhaliyah mungkin juga bisa ya. Kecuali kalau ihsar dari itu wala tahliqu ru'usakum hatta yablugul hadyu mahillah. Berarti istitnaiyah itu aja. Itu kan halku sama Sama hadi, iya. Halku sama hadi kan gitu. Nah, tapi kalau sudah lebih daripada situ ada rabinya, berarti boleh didahulukan, boleh diakhirkan di situ ya. Tapi di sini bitartib ini. Tartib di sini. Ya. Ayo. Bismillah.